Kota Yogyakarta, atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Kota Jogja atau Kota Yogya, adalah ibu kota dan pusat pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Salah satu tindakan kriminalitas yang sering terjadi di Yogyakarta adalah klitih. Klitih menurut sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada, Suprapto, sebetulnya memiliki arti yang positif, yaitu kegiatan untuk mengisi waktu luang. Klitih jika dialihkan bahasakan ke kosakata bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai keluyuran. Namun, makna itu kemudian menjadi negatif ketika kegiatan mengisi waktu luang itu diisi dengan sebuah tindakan nekat yang kebanyakan dilakukan oleh remaja yang mengalami masa pubertas, masih labil jiwanya, dan masih mencari jati diri, namun dilakukan dengan tindakan negatif, bahkan tindakan melukai orang lain dengan menggunakan senjata tajam. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya klitih terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berdampak pada pengembangan karakter anak. Lingkungan tersebut contohnya adalah gerombolan remaja yang melakukan tindakan ilegal atau kekerasan. Biasanya hal tersebut dilakukan sebagai syarat agar diakui menjadi anggota gerombolan tersebut dengan cara melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Selanjutnya, faktor dari keluarga. Anak-anak dalam tahap perkembangannya akan mencontoh perilaku yang baik dan tidak baik. Yang pertama adalah dari keluarga. Keluarga yang kurang harmonis cenderung kurang memberikan perhatian, kasih sayang, dan contoh yang baik karena perhatiannya tidak terfokus kepada anak. Kemudian, faktor internal. Masa remaja dipenuhi dengan emosi yang kurang stabil dan emosi tersebut sayangnya tidak digunakan untuk kegiatan yang positif. Awal bulan April 2022, kembali terjadi kasus klitih di Yogyakarta. Kasus ini dilakukan oleh 5 pelaku yang menewaskan satu siswa SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang merupakan anak dari anggota DPR Kebumen. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 April 2022 waktu setempat di Gedong Kuning, Yogyakarta. Pelaku menghadang korban saat hendak mencari makanan untuk sahur, kemudian mengayunkan tali bela diri yang diikat dengan gear motor. Tali tersebut mengenai kepala korban yang membuat korban terluka dan tak sadarkan diri. Mereka juga menyiapkan sarung yang berisi batu dan menganiaya korban hingga korban meninggal dunia. Setelah itu, mereka melarikan diri dengan bersembunyi di rumah masing-masing. Saat polisi melakukan penggeledahan, juga ditemukan sebuah pedang dengan panjang 50 cm di rumah salah satu pelaku. Pelaku dikenakan pasal 353 ayat 3 Jangto, pasal 55 atau pasal 351 ayat 3 Jangto, pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Klitih yang sering terjadi di Yogyakarta merupakan kejahatan jalanan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dapat dijadikan pedoman sehari-hari yaitu pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Kemudian, nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.